Tachihao, hari ini kita sudah akan belajar unit 1 dari buku Mehua yang kedua. Ni jia de dianhua haoma shi duoshao? Berapa nomor telepon rumah kalian? Kita akan memulai pelajaran unit 1 ini dengan melakukan review dari pelajaran sebelumnya. Kita mulai dari angka 1. I, 2, er, 3, san, 4, si, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sama anak-anak ketika menyebutkan nomor telepon, karena ada sedikit perbedaan, terutama di mengatakan angka 1. Ketika kita mengucapkan nomor telepon, angka satunya itu bukan dibilang i, kita ubah menjadi yao. Kenapa seperti itu? Karena penyebutan i sama ci itu agak mirip, supaya orang tidak salah dengar atau supaya tidak tertukar. Kita mengubah angka 1 i menjadi yao. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ketika kita menyebutkan nomor telepon, masing-masing angkanya itu disebutkan satu persatu. Satu demi satu. Jadi misalkan ada 8 2 kali. Jadi kita bukan bilang liang ke pak. Kita sebutkan satu-satu. Pak, pak, gitu. Oke, sini langsung kasih contoh untuk menyebutkan nomor telepon. Di sini langsung kasih contoh 081238756123. Jadi nanti anak-anak kalau menyebutkan itu diucapkan satu-satu. Langsung kasih contoh di sini ya. 081237561223. Kalau anak-anak belum bisa atau masih mengingat-ingat, tidak apa-apa, kita pelan-pelan belajar, nanti pasti anak-anak bisa lancar. Nah, di sini kita sudah masuk di kosakata. 0, 0 itu bahasa Mandarinnya adalah ling, ling. Kemudian 1, itu kita sudah review tadi, 1 itu i, tapi untuk disebutkan di nomor telepon kita pakai yao, yao. Kemudian kita masuk ke kosakata selanjutnya, nomor. Nomor itu bahasa Mandarinnya haoma, haoma. Kemudian HP. Apa bahasa Mandarinnya HP? HP itu shouji, shouji. Kenal, 认识，认识。Telepon, 电话，电话。Menelpon, 打电话，打电话。Berapa, 多少，多少。Mau, 要，要。Kepada atau memberikan, 给，给。Besok, 明天，明天。Untuk kelas 4 ke atas, langsung berikan kosakata tambahan supaya vocabulary-nya kalian itu lebih luas. Langsung kasih tambahan bahasa Mandarinnya kehabisan baterai, 没电，没电。Kemudian charge HP, charge baterai, 充电，充电。Kita akan masuk ke latihan. Latihannya ini adalah sama seperti yang sering kita lakukan. Anak-anak akan mendengarkan rekaman. Tapi kali ini karena anak-anak belum punya buku, Lause akan bikinkan satu video. Nanti anak-anak bisa lihat gambarnya di situ. Silahkan memilih gambar yang sesuai dengan
rekaman yang kalian dengarkan. Jadi kalian dengarkan baik-baik rekamannya, dimengerti artinya, kemudian pilih jawaban yang tepat. A, B, atau C. Nanti ada gambarnya, anak-anak sesuaikan. Apa yang anak dengar dengan apa gambarnya. Anak sesuaikan saja. Jadi dengarkan baik-baik rekamannya. Kemudian nanti kerjanya di mana? Silahkan kerjakan di kertas atau di buku kotak-kotak, terserah anak-anak. Tulis saja misalkan 1. Oh, 1 itu menurut rekaman anak-anak pilih gambar A yang sesuai. Berarti tulis 1A. Terus kalau misalnya nomor 2, gambar yang sesuai itu misalkan B. Itu saja 2B. Itu saja angka nomornya sama jawabannya langsung A, B, atau C. Silakan nanti anak-anak bisa lihat di video yang satunya untuk melihat gambar dan mendengarkan rekaman suaranya. Oke? Sebelum anak-anak melanjutkan untuk mengerjakan tugas, saya akan kasih contoh-contoh kalimat. Diperhatikan baik-baik karena ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan nanti tugas listeningnya. Saya kasih di sini bahasa Mandarin dan artinya. Mulai dulu dari bahasa Mandarinnya. 我的电话号码是538078238. Artinya, nomor telepon saya adalah 538078238. Lanjut, di sini langsung kasih 2 contoh. 我给爸爸打电话. Saya menelpon papa. 我给他打电话. Saya menelpon dia. Di dalam bahasa Mandarin, susunan katanya memang seperti itu. Kalau anak-anak mengartikan dari bahasa Indonesia satu demi satu, kata per kata, mungkin translate-nya akan berbeda, akan membingungkan. Kalau ditranslate satu-satu, wo artinya saya. Kei artinya memberikan atau kepada. Papa, ayah. Ta tianhua, menelpon. Saya kepada ayah menelpon. Saya kepada ayah menelpon. Oh, mungkin kalau dipikirkan masih bisa dimengerti, tapi susunannya dalam bahasa Indonesia itu tidak benar. Tapi dalam bahasa Mandarin, ini adalah susunan yang benar. Jadi, pokoknya siapa orang yang menelpon, terus kei, terus orang yang ditelepon, baru ta tianhua, menelpon. Jadi, anak-anak bisa ganti-ganti. Misalkan, ni kei wo ta tianhua, kamu menelpon saya. Kayak gitu ya, semoga anak-anak bisa mengerti. Kemudian, contoh selanjutnya, 这是你的书吗? Apakah ini bukumu? Contoh selanjutnya, 这是你的手机吗? Apakah ini HP-mu? Seperti itu. Lanjut contoh selanjutnya. 妹妹5岁了. Adik sudah berumur 5 tahun. 我8岁了. Saya sudah berumur 8 tahun. Nah, contoh-contoh yang sudah Lause kasih tadi itu adalah contoh-contoh untuk rekaman yang nanti anak-anak dengar. Jadi kalau misalkan anak-anak bingung bisa melihat contoh di sini. Yang tadi contoh-contoh Lause sudah kasih itu tidak sama persis dengan rekaman, tapi mirip. Jadi bisa membantu anak-anak untuk mengerti apa sebenarnya yang rekamannya itu bilang. Supaya kalian bisa terbantu memilih pilihan gambar yang tepat. Untuk kelas 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, minggu ini kalian ada latihan tambahan. Karena kalian sudah lebih dewasa, jadi hal latihannya harus lebih banyak. Silakan anak-anak tuliskan di buku kotak-kotak angka 0 sampai 10 hanzinya saja. Satu baris ke bawah itu full untuk masing-masing angka. Maksudnya bagaimana? Langsung kasih contoh di sini. Jadi kalian tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua itu pokoknya satu baris ke bawah full di bukunya kalian. Pasti anak-anak sudah mengerti karena kita sudah sering sekali menulis seperti ini di sekolah. Jadi masing-masing angka itu dikasih full sampai ke bawah. Inilah sudah kasih contohnya. Semoga tidak ada lagi yang bingung ya.
Hanzi-nya saja. Hanzi-nya saja. Ingat yang Hanzi itu adalah tulisan Mandarinnya. Kalau sudah selesai, silahkan nanti anak-anak mengirimkan foto ke Lause melalui WA pribadi. Oke. 谢谢，再见。